Pernah nggak sih merasa otak kita kayak browser dengan 100 tab terbuka? Banyak ide, tapi nggak jelas mana yang prioritas. Atau kita sering terjebak dalam overthinking. Rasa takut salah dan akhirnya malah nggak mengambil keputusan apapun. Judulnya cara buat otak berpikir yang benar mungkin terdengar ambisius. Tapi, ini bukan tentang jadi jenius dalam semalam. Ini tentang menginstal ulang software berpikir kita. Dari yang reaktif dan bias, menjadi lebih jernih, terstruktur, dan efektif. Bayangkan ini seperti tune-up rutin untuk mesin pikiran Anda. Dalam 6 menit ke depan, saya akan bagikan 3 prinsip kunci dan 1 teknik praktis yang bisa Anda terapkan hari ini juga. Jadi, pastikan Anda menonton sampai habis. Pertama, kita harus paham otak kita punya mode default yang cenderung reaktif. Dihadapkan deadline, panik, dikritik, langsung defensif. Ini adalah pola primitif, lawan atau lari yang masih tersimpan. Berpikir yang benar. Dimulai dari menggeser mode ini dari reaktif menjadi responsif. Apa bedanya? Reaktif emosi yang mengemudi. Cepat, impulsif, seringkali menyesal. Responsif, logika dan kesadaran yang mengemudi. Ada jeda, pertimbangan, baru tindakan. Cara latihannya, the pause button. Saat Anda merasa emosi negatif datang stres, marah, cemas, berhenti sejenak. Tarik napas dalam 3 kali. Tanyakan pada diri sendiri, apa fakta objektifnya di sini? Apa yang bisa saya kendalikan dan apa yang tidak? Jeda 5 detik itu saja sudah melatih prefrontal, korteks pusat logika Anda untuk mengambil alih dari amigdala pusat rasa takut. Ini adalah fondasi pertama. Berpikir benar butuh ketenangan, bukan kepanikan. Prinsip kedua, pisahkan proses berpikir. Otak kita nggak efisien jika mencoba melakukan semuanya sekaligus. Kreatif sekaligus kritis, itu bikin macet. Bayangkan Anda seorang pemeta, bukan pelari yang langsung lari tanpa lihat arah. Seorang pemeta punya 2 fase jelas. 1, fase eksplorasi divergen di sini. Tugas Anda cuma 1, menghasilkan opsi tanpa kritik. Mau putuskan karir? Tulis semua kemungkinan, bahkan yang gila sekalipun. Mau selesaikan masalah? Kumpulkan semua ide solusi. Jangmi, biarkan mengalir. 2, fase evaluasi konvergen baru setelahnya, Anda pakai topi kritikus. Analisis setiap opsi, apa pro kontra, risikonya, sumber dayanya. Pilih yang terbaik. Inilah prinsip ketiga, berpikir adalah keterampilan proses. Hasil terbaik datang dari proses yang terstruktur, bukan dari kejeniusan semata. Dengan memisahkan generasi ide dan penilaian ide, Anda memberi ruang bagi kreativitas dan kejelasan. Teori sudah, sekarang praktik. Teknik paling powerful yang bisa Anda mulai sekarang. Journaling, thinking, atau jurnal berpikir. Anda cuma butuh buku dan pulpen atau notes digital. Saat dihadapkan pada masalah atau keputusan, tulis dengan struktur ini. 1. Definisi. Apa masalah atau keputusan sesungguhnya? Tulis dengan 1 kalimat sederhana, ini memaksa klarifikasi. 2. Eksplorasi. Apa saja semua kemungkinan solusi atau pilihan yang ada? Prinsip 2. Tanpa sensor. 3. Valuasi. Apa 1 keuntungan dan 1 kerugian terbesar dari setiap pilihan? Membuatnya mudah dikelola. 4. Keputusan sementara dengan informasi yang ada sekarang. Pilihan mana yang paling masuk akal? Mengapa? 5. Tindakan, apa 1 langkah kecil pertama yang bisa saya lakukan besok? Proses menulis ini memaksa kejelasan. Mengeluarkan pikiran dari kepala yang berisik ke atas kertas yang tenang.
Ini adalah gym untuk otak Anda. Lakukan 5-10 menit setiap hari untuk masalah kecil. Dan Anda akan lebih siap saat masalah besar datang. Jadi, rekapitulasi cepat cara buat otak berpikir yang benar. 1. Pasang jeda dari reaktif ke responsif. 2. Jadilah pemeta, pisahkan fase eksplorasi bebas dan evaluasi kritis. 3. Pakai proses, gunakan teknik seperti jurnal berpikir untuk memberi struktur. Berpikir benar itu seperti olahraga. Gak ada yang instan. Tapi dengan konsisten melatih otot ini, Anda akan membuat keputusan lebih baik, mengurangi stres, dan punya kejelasan yang jarang dimiliki orang. Challenge untuk Anda minggu ini. Pilih satu keputusan kecil yang masih menggantung di kepala Anda, ambil notes. Dan coba teknik journaling thinking itu. Rasakan bedanya.